Curahkan cinta itu pada kita semua, untuk kita semua. Kidung Agung memang sedikit banyak kalau kita baca Bapak Ibu. Ini bicara soal apa pendeta? Kok sepertinya erotis sekali? Sedikit mengarah kepada bagian-bagian yang mungkin tidak bisa didengar oleh anak-anak di bawah 17 tahun. Tetapi tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dari ayat 9 sampai dengan ayat 11, di mana mempelai laki-laki dia memuji mempelai perempuan, dan kemudian mempelai perempuan juga memberi pujian kepada mempelai laki-laki. Dari ayat 9 sampai dengan ayat 11 mau memberikan gambaran seperti ini Bapak Ibu, bahwa cinta itu tidak hanya butuh untuk diucapkan. Cinta tidak hanya butuh untuk dinyatakan. Seperti tadi, rohaku tuho. Cinta tidak bisa hanya bilang ku kokoriko, atau cinta tidak bisa hanya bilang aku tresno karo kowe. Beta sayang ade, saya cinta kowe. Lalu stop sampai di situ. Tetapi cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya seperti apa Bapak Ibu? Kalau itu kepada pasangan, maka apapun yang terjadi seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh luntur, tidak boleh kelain hati. Benar Bapak Ibu? Coba yang suami istri, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Yang jauh-jauh kalau saya cari, yang ada bapak sebelah saja, bapak wakil dan ibu, pegang tangan dan rasakan, bukan salaman, bukan tahun baru. Ibu Ria dan Bapak Fet, coba pegang tangan dan rasa cinta itu masih sama atau tidak? Rasa itu masih sama atau tidak? Kalau saya tanya dengan Bapak kamu, masih sama masih? Masih sama. Pak Pendeta tentu tidak bisa Bapak pegang tangan. Tapi saya mau bilang dari atas minggu hari ini, oh Bapak Mustamu sudah minggu lulus. Dorong ini karena rasa sama lagi Pak, bagaimana? Saya mau bilang dari atas minggu hari ini, rasa ini masih sama. Amin. Rasa ini masih sama. Walaupun tenaga berkurang, ya, walaupun sesuatu yang terjadi dengan tubuh, dengan fisik, tetapi dalam nama Yesus, rasa cinta itu masih sama. Amin ya. Dan itu yang kita mau jaga. Mari kita jaga itu Bapak Ibu. Walaupun istri saya mungkin tidak bisa make up secantik istri orang lain, walaupun suami saya tidak segagah suami orang lain, tapi saya terima dia adanya waktu itu di hadapan Tuhan, di hadapan altar dan mimbar. Saya bilang, saya terima kau apa adanya. Anak-anak muda, ada harga yang harus dibayar untuk cinta, yaitu setia. Jadi kalau hari ini anak-anak muda sudah menyatakan cinta kepada seseorang, pelajari baik perjalanan cinta itu. Apakah dia memang ini yang Tuhan kasih buat saya? Tidak bisa hanya traktir dia di Kentucky Fried Chicken, bawa dia datang ke meja makan orang tuamu, bawa dia ke dapur orang tuamu baru lihat. Jangan tipu dia dengan segala macam yang ada di mall. Nanti dia shock ketika menikah lalu pulang ke rumah orang tua, ternyata mama-mama masak tunggu. Nanti dia shock ternyata rumahnya mertuanya itu dari papan saja. Tapi selama pacaran itu dia bawa saya ke mall terus. Kami dua naik Grab terus, naik Maxim terus. Padahal ternyata orang tua ada dorong-dorong gerobak, dorong pisang, bawa rumput dari ladang. Kita sembunyikan itu. Akhirnya cinta juga bisa luntur karena penipuan yang terjadi. Jadi hari ini anak-anak muda, pacaran biasa saja, jangan terlalu lebih-lebih. Bawa pulang dia ke rumah, kasih lihat mama dan bapak ke rumah. Siapa orang tua ke rumah seperti ini? Kalau dia laki-laki yang baik, dia terima. Kalau dia perempuan yang baik, nanti dia terima. Karena tresno tadi, karena cinta tadi. Soal bagaimana berkembang dalam hidup rumah tangga, jangan takut. Tuhan bilang, kalau berharap kepadanya, pasti Tuhan kasih lebih. Amin ya.
Dan yang lebih terpenting, jangan mengkhianati cintamu kepada Tuhan karena cinta Dia. Ya, jangan mengkhianati cintamu kepada Tuhan karena cinta Dia. Cinta butuh perbuatan. Ayat 9 sampai dengan ayat 11 butuh perjuangan. Tidak bisa bilang saya cinta kok kepada pasangan dan tidak melakukan apa-apa sebuah pengorbanan. Bahkan ada yang mengorbankan ginjalnya kepada pasangannya karena cintanya. Ada yang mengorbankan sesuatu yang penting dalam dirinya supaya pasangannya bisa hidup. Lalu bagaimana pengorbanan kita kepada Tuhan Allah kita yang memberi begitu banyak kepada kita? Kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudara. Kita masih berhitung kepada Tuhan. Padahal Dia begitu tulus mencintai kita dan Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Bukan sedikit, bukan separuh, tapi seluruh hidupnya Tuhan kasih buat kita. Tuhan bukan hanya bilang saya cinta umat manusia, tetapi Dia melakukannya. Dia membuktikannya bahwa Dia mencintai umat manusia. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 adalah juga sebuah pujian dari seorang perempuan terhadap pasangannya. Si gadis begitu percaya kepada ungkapan dari si laki-laki. Itulah perempuan. Perempuan itu paling cepat termakan dengan rayuan. Iya atau tidak? Baru dibilang saya sayangku, langsung berbunga-bunga dalam hati. Sudah tidak timbang yang lain lagi biasanya, karena rayuan maut itu. Tapi hari ini perempuan-perempuan hari ini harus lebih cerdas, harus jauh lebih kuat, harus jauh lebih pintar. Untuk apa? Untuk mendengarkan rayuan dari pasangan yang laki-laki. Ingat bahwa rayuan itu ada yang benar, ada juga yang tidak. Rayuan itu ada yang benar, ada juga yang tidak. Hari ini ada begitu banyak modus penipuan lewat segala macam rayuan. Beberapa hari ini saya tinggal ditelepon oleh pihak bank, satu bank swasta yang menawarkan segala macam berulang-ulang kali Bapak Ibu, sampai saya bilang maaf, saya sedang rapat, saya sedang masak, ditelepon terus. Kalau ada maunya Bapak Ibu, kita gas terus. Benar ya? Kalau ada maunya pasti tolong gas, rem belum. Ketika kita mau dengan seseorang, kita berjuang terus. Sama dengan Tuhan. Ketika kita mau sesuatu dari Tuhan, kita datang terus. Kita ketuk terus pintunya. Tapi begitu kita terima, kita melupakan sang pemberi itu. Jadi itu hanya modus, mau memperlihatkan manis, mau memperlihatkan suka, mau memperlihatkan setia. Tetapi ketika sesuatu tujuannya tercapai, say goodbye. Laki-laki dan perempuan hari ini harus menjaga kesetiaannya, baik kepada pasangan, tapi juga kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, ayatnya yang terakhir dari ayat 15 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-7. Cinta itu harus memberi kesejukan. Bagaimana mungkin kita bilang kita cinta, tapi kita tidak bisa memberi kenyamanan dan kedamaian bagi istri kita, bagi pasangan kita? Bagaimana mungkin kita bilang kita cinta, tapi kita tidak beri kedamaian dan kesejukan bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita? Itu bukan cinta. Tapi namanya cinta harus menghadirkan kesejukan. Yang namanya cinta harus menghadirkan kedamaian, harus menyenangkan. Ketika saya bersama dengan dia, saya rasa hidup ini begitu bergairah. Hidup itu berarti. Saya tidak dijadikan pembantu oleh
Cinta itu harus saling menguatkan. Ketika seseorang dalam kelemahan, cinta itu harus saling menguatkan, bukan justru menghancurkan. Ketika pasangan kita dalam kelemahan, maka kita pasangannya wajib untuk menguatkannya, bukan justru menghancurkannya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab dalam hatinya cinta itu sudah tergores, cinta itu sudah luntur. Sehingga ketika ada 02, 03 dan 00 yang lainnya, bukan hanya yang ini yang diberkati di dalam gereja, maka ketika pasangan dalam kelemahan, kita berusaha untuk menghancurkannya. Supaya apa? Jauh lebih cepat dia pergi, supaya saya bisa bersama dengan 02. Hari ini kita tidak usah munafik Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab memang iblis menggunakan kesempatan, berbagai cara dia lakukan untuk melunturkan cinta kita kepada pasangan kita. Iblis hari ini pakai cara bagaimana untuk menghancurkan cinta kita kepada Tuhan. Dia beri tawaran yang luar biasa. Kita jalan dengan pasangan, ada yang jalan di depan kita, yang jauh lebih molek, yang jauh lebih padat, yang jauh lebih glowing. Tapi kalau suami saya, pasangan saya, cintanya hanya ke saya, matanya tidak melirik ke sebelah, dia tetap akan menggandeng tangan saya, dia tetap akan membelai dan memeluk saya. Sebab cintanya bukan karena nafsu, tapi cintanya karena doa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya pasangan, Bapak Ibu belajar setia. Sakit sekali loh kalau dikhianati. Betul atau tidak? Ibu-ibu, ibu-ibu mau dipoligami? Tidak ada yang mau. Ibu-ibu mau dikhianati? Tidak ada yang mau. Apalagi kalau sudah punya anak-anak, kasihan. Bapak-bapak, kasihan. Apalagi sudah punya anak-anak, kasihan. Jangan hanya karena dia engkau melupakan dia yang pernah menemanimu dari nol, yang menemanimu dari engkau kurus sampai engkau gemuk. Jangan pernah melupakan dia yang mulai dari yang tidak ada sampai menjadi yang berkelebihan, yang menemanimu ketika tidur hanya di tempat tidur yang beralaskan papan dan tikar. Jangan lupa cinta yang pernah dibangun itu. Ibu-ibu, jaga cinta itu kepada suami. Walaupun mungkin dia bekerja dan tidak membawa yang banyak ke rumah, tapi mereka mengharapkan dari yang sedikit itu kita kelola dengan baik. Walaupun hanya makan nasi dengan ditaburi oleh garam, tapi dengan cinta kita sehat, kita kuat. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Walaupun kita harus bekerja dengan keras, harus sama-sama angkat rumput, harus sama-sama buka ladang, harus sama-sama semprot rumput dan lain sebagainya, pekerjaan yang berat. Tapi ketika dilakukan dengan cinta, tidak ada yang berat. Sakit itu juga bisa hilang dengan tiba-tiba. Sebab apa? Sebab bersama. Hidup
Para suami, teruslah memuji istrimu. Para suami, tetaplah membelai istrimu. Para suami, tetaplah memeluk istrimu. Tetaplah menjaganya dalam sakit dan sehat, dalam untung dan kemenangan, sampai dengan maut yang memisahkan. Para istri, tetaplah merawat suami. Jagalah dia sebagaimana engkau juga tunduk kepada Tuhan. Jaga cintamu, tetap setia kepada suami. Orang tua, tetaplah memberi cinta itu kepada anak-anak. Mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan, tetapi ketika mereka sudah ada karena cinta kita, maka jagalah mereka. Berilah mereka makan, berilah mereka untuk hidup. Takut akan Tuhan, ajaklah mereka. Mereka tidak hanya butuh harta, tapi mereka butuh didikan. Mereka butuh nasihat, mereka butuh bimbingan. Yang lain Tuhan akan menambahkan. Anak-anak, mama dan papa masih ada, atau mungkin hanya bapak saja, atau mungkin hanya mama saja, atau mungkin tidak ada dua-duanya lagi. Kalau mereka masih ada, jaga mereka, tolong mereka. Jangan pernah kecewakan mereka, sebab sampai mati cinta mereka tidak akan pernah tergores kepada anak-anak. Benar orang tua? Mereka akan terus menjaga kita, mendoakan kita. Dan mari seluruh jemaat Tuhan, jagalah cinta kita kepada Tuhan. Jaga sayang kita kepada Tuhan. Bilang Tuhan, Tuhan, aku tersenang pada Kowe. Bilang Tuhan, saya sayang Kau sama Tuhan. Beta sayang Kau, beta sayang Tuhan. Bilang Tuhan, ku boleh Kau. Bilang Tuhan, tolong roh aku. Hari ini sampai selama-lamanya. Cinta harus diperjuangkan. Cinta harus dijaga. Cinta harus disiram. Cinta harus dirawat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hidup ribut dan rukun dalam rumah tangga itu biasa. Tapi karena Tuhan, semuanya bisa selesai. Hidup umat dengan Tuhan harus terjaga sampai dengan maut yang memisahkan kita dengan Sang Pemberi hidup. Tuhan memberkati.